Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Pagi, Pak. Baiklah, seperti biasa mengawali pembelajaran kita, baiknya ketua kelas berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya bersama-sama. Ya, ketua kelas. Beramlah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Guru Utama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda? Baik. Baik ya, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kembali Bapak ingatkan untuk kita selalu menjaga kedisiplinan kita, kedisiplinan dan kerapian diri. Silakan dicek kalau ada pakaiannya yang belum rapi, silakan dilihat dulu dan dirapikan. Coba lihat kiri kanan. Lihat ada temannya yang belum rapi. Oke, baik. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Pak absen dulu. Silakan dengarkan absennya. Amelia. Saya. Bunga Citra Lestari. Hadir, Pak. Heri Laksi. Hadir, Pak. Dika Hospernanda Putri. Hadir, Pak. Ines Saputri. Hadir, Pak. Khairul Fauzi. Dea. Hadir, Pak. Reva Luna. Hadir, Pak. Rianti Putri Utami. Rohmi Aulia Rahman. Hadir, Pak. Rosi Santika. Hadir, Pak. Sera Sefmi Fitri. Hadir, Pak. Tiara Putri. Hadir, Pak. Weni Tasha. Hadir, Pak. Zeldi. Oke. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang struktur HTML dan fungsi tag dalam HTML. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD dan modulnya, materi ajarnya. Nanti kita akan bekerja sesuai dengan LKPD kita masing-masing. Ya, bantu saja. Dibantu geser ke temannya. Oh iya.
Ya, coba digeser saja. Ya. Ada yang belum dapat? Udah dapat semua. Kemudian di sini ada modulnya. Modulnya bisa dilihat wakilan saja. Oke. Baik, LKPD-nya sudah dibagikan dan materinya juga sudah dibagikan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang struktur HTML dan fungsi tag dalam HTML. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari apa itu HTML. Apa itu HTML? Siapa yang tahu? Ya, saya angkat tangan. Ya, boleh dilihat buku catatan sebelumnya. Silakan dilihat buku catatan sebelumnya. Ya, bisa diperjelas kembali. Rohmi ya, Rohmi. Ya, silakan diulang. Bahasa markup standar untuk dokumen dirancang untuk ditampilkan di perangkat internet. Oke, ada walaupun belum sepenuhnya betul. Baik, Bapak luruskan. HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Apa itu Hypertext Markup Language? Bahasa standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Nah, itu kan pelajaran kita sebelumnya. Nah, mengingat kembali atau mereview kembali pembelajaran kita sebelumnya. Oke. Kemudian di dalam membuat dokumen HTML ada editor atau aplikasi yang digunakan untuk mengetikkan coding. Siapa yang tahu apa namanya? Salah satunya, contoh editor. Ya, bagus. Siapa namanya? Rianti. Bagus, Rianti ya. Visual Studio Code. Mozilla. Firefox ya. Nah, ini adalah aplikasi di mana kita bisa menjalankan coding yang sudah kita buat di Visual Studio Code. Oke, bisa dipahami? Nah, setelah paham itu, baru kita bisa masuk ke materi kita yang sekarang. Apa materi kita yang sekarang? Struktur HTML dan fungsi tag dalam HTML. Baik, struktur HTML dan fungsi tag dalam HTML. Oke, kita lihat slide-nya. Dan juga ada di materi atau modul yang Bapak bagikan tadi. Nah, di sini pada pertemuan hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan perintah HTML, yang mana KKTP-nya atau kriteria ketercapaian kriteria tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan struktur HTML. Kemudian yang kedua adalah kita dapat menentukan fungsi berbagai tag dalam HTML. Baik. Lanjut. Nah, ternyata HTML ini memiliki struktur sederhana. Sederhana sekali. Tidak rumit.
yang hanya terdiri dari dua elemen. Terdiri dari apa? Dua elemen. Dua elemen utama. Dua elemen utama yaitu head dan body. Yang ditandai dengan tag head dan tag body. Struktur tersebut tampak sebagai berikut. Silakan dilihat slide-nya. Nah, yang pertama itu ada tag doc type HTML. Yang kedua, tag HTML atau elemen HTML. Yang ketiga ada elemen head. Yang keempat ada elemen body. Susunannya seperti ini. Jadi di dalam HTML terdapat dua elemen utama, yaitu head dan body. Bapak perjelas di sini ya. Ada tulisan yang warna merah. Nah, itu merupakan dua struktur utama dari HTML. Oke, next. Nah, ini keterangannya. Bisa dilihat di modul yang Bapak bagikan tadi. Di baris pertama itu ada doc type atau tag doc type HTML. Nah, itu menandakan bahwasanya dokumen yang kita gunakan adalah HTML versi 5. Oke, next. Nah, ini materi yang pertama. Baik. Dari materi yang Bapak sampaikan, materi yang pertama yang Bapak sampaikan ini, Bapak akan menguji pemahaman kamu. Oke. Nah, siapa yang tahu struktur dasar HTML yang utama ada dua? Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Ya. Tag head sama tag body. Bagus ya, tag head sama tag body. Kemudian di sini apa fungsi dari elemen body? Yang tahu silakan angkat tangan. Apa fungsi dari elemen body? Elemen body tadi kita lihat ya. Nah, kita ingin menampilkan tulisan hello world. Jadi tulisannya ditaruh di dalam tag body. Nah, apa fungsi dari tag body? Pak? Dan tahu? Oke. Untuk menampilkan isi. Apa fungsi dari tag body? Untuk menampilkan isi. Oke. Sejauh materi yang sudah Pak sampaikan, ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Oke, bagus. Kalau tidak ada, mungkin sudah agak gerah, kita icebreaking terlebih dahulu. Yang mana icebreaking ini kita akan jeda sejenak. Kita ada games. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya. Kita icebreaking ya. Kita ada game. Untuk menyegarkan kembali pikiran kita supaya tidak terlalu stres. Oke. Game ini adalah game permainan antara ayam dan bebek. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi permainannya seperti apa? Clue-nya adalah ikuti apa yang Bapak sampaikan. Oke, paham? Ikuti apa yang Bapak sampaikan. Contoh Bapak bilang ayam, jadi kamu bilang ayam. Kemudian bebek. Oke, tapi serentak ya. Oke.
Bisa kita mulai atau dicoba dulu? Coba. Ya. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam. 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 Bebek. 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 Ayam. 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 Bebek. 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 Ayam. 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 Bebek. 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 Berapa kali ayamnya? Berapa? 4 salah. Berapa? 5 salah. Kok lagi apa yang tahu? 8 salah. 9 10 salah. 20 banyak. Salah. 6 salah. Kita ulangi ya. Ya, makanya perhatikan. Oke, kita ulang. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Berapa kali bebeknya? 9. Salah. Coba yang tahu. Yang tahu ke tangan. 11. Salah. 12. Berapa kali bebeknya? Bagus. Ya, tepuk tangan ya. Cluenya apa tadi? Ikuti yang Ikuti apa yang Bapak sampaikan. sampaikan. Siapa namanya? Laisa ya. Tepuk tangan ya. Ingat cluenya apa tadi? Ikuti apa yang Bapak sampaikan. Sampaikan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, gimana suasananya, masih gerah? Tidak. Sudah agak mendingan ya? Ya. Bagus, kita harus tetap semangat. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang elemen HTML. Nah, silakan dilihat di slide-nya. Di sini ada elemen-elemen HTML. Nah, baik, elemen HTML yang akan kita pelajari kali ini adalah beberapa elemen utama yang sering kita gunakan. Yang sering kita gunakan pada pembelajaran web programming ke depan. Oke, next. Nah, yang pertama untuk menampilkan tulisan cetak tebal. Nah, baik. Nah, elemen yang pertama adalah untuk menampilkan tulisan bercetak tebal. Burungnya terbang lagi. Oke. Yang ke-8 ada elemen paragraf. Nah, elemen paragraf ini adalah untuk melakukan format agar suatu kalimat menjadi paragraf. Diperlukan sebuah elemen P. Nah, berikut penerapannya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, perhatikan di elemen body, di dalamnya ada tag P, dan kita ingin menampilkan tulisan atau paragraf. Tulisan berbentuk paragraf. Ini sekedar Pak contohkan, kita memakai tulisan lorem ipsum. Nah, ini biasa digunakan di dalam halaman web. Jadi tulisan lorem ipsum ini akan muncul satu paragraf kalau kita buatkan. Kalau di editor itu ada cara otomatis untuk menampilkan tulisan lorem ipsum ini. Oke, ya, terima kasih. Berarti balik lagi. Oke. Nah,
Sampai di situ penjelasan yang Bapak berikan. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah, Bapak yang bertanya. Apa fungsi dari tag P? Untuk membuat paragraf. Untuk membuat apa fungsi dari tag apa tadi ya? Misalkan tag A. Oke, siapa yang tahu? Untuk membuat link atau penghubung. Atau untuk membuat link atau penghubung. Untuk membuat baris baru, kita memakai tag apa? B. Bagus pemahamannya ya. Baik, itulah tadi materi kita yang kedua, yaitu mengenai beberapa tag di dalam HTML. Mungkin nanti banyak lagi tag-tag yang lain yang bisa kita gunakan. Tapi yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah beberapa tag itu. Berapa poin tadi? 8. Dan masih banyak lagi tag-tag yang lain. Mungkin kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak sudah membagikan LKPD-nya tadi. Dilihat di LKPD itu di lembaran pertama. Di situ judulnya adalah menerapkan perintah HTML. Kemudian petunjuk penggunaan, bacalah dan kerjakan tugas yang ada di LKPD ini secara mandiri. Kemudian untuk penerapan ketiganya, pastikan dulu ruangan kelas kita atau labor kita sudah bersih. Sudah bersih atau belum? Sudah, bagus ya. Kemudian sesuai dengan KKTP kita, yaitu menentukan fungsi berbagai tag dalam HTML dan struktur HTML. Nah, di sini di lembaran kedua kita akan latihan pemahaman dan praktek. Di situ ada kolom nama, silakan diisi namanya nanti. Kemudian ada 2 soal untuk menguji pemahaman kamu, silakan diisi. Dan yang ketiga, nah di sini kita praktek, silakan gunakan komputernya. Yang mana soalnya adalah buatlah sebuah dokumen HTML dengan nama file latihan2.html dengan tampilan web sebagai berikut. Nah, yang pertama kita menampilkan judul. Judulnya apa? Yaitu biodata. Jadi tulisan biodata ini ditampilkan di halaman web kita. Nah, tulisan judul ini, nah tentu kita tahu nanti kita menggunakan tag-tag yang sudah kita pelajari tadi. Nah, mana tag yang digunakan untuk pembuatan judul. Kemudian tampilkanlah nama .2 nih. Nama sesuaikan dengan nama kita masing-masing. Tampilannya tebal, ya, menampilkan tulisan tebal. Misal namanya Laisa, jadi tulisannya tebal. Baik, silakan Dika. Oke, coba sampaikan dulu. Baiklah, nama saya Dika. Saya akan menampilkan tugas saya. Enggak usah. Baiklah, nama saya Dika. Saya akan menampilkan tugas saya. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih. Udah? Nah, kan file Dika-nya silakan dibuka aja. Iya, coba dijalankan. Nah, bagus. Biodata. Oke, di sini sudah bagus, cuma ada beberapa biodatanya ada yang kurang.
Apa? Apa kekurangannya? Tek. Nah, coba bedakan dengan ini. Nah, tampilan biodata ini bagaimana? Oh, ini udah pakai H1 loh. Nah, coba diedit. Tambahkan H1-nya. Buka lagi di folder Explore ini ya. Ya. Dika nih. Klik dulu. Klik sekali, nah klik Dika ya. Nah, di sini klik kanan di latihan 2 itu. Klik kanan. Nah, ulang lagi, ulang. Enggak. Jangan. Klik kanan latihan 2, klik. Nah, open with Visual. Oke, geser ke kanan. Visual Studio. Nah, di sini ini HI. Oh iya. Oke. Bikin H1, bukan HI. Klik dulu. H1. Ya, Ctrl S. Nah, coba dijalankan di dalam ini. Dika ya. Double klik. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Dika dan Rianti. Baik, kita cukupkan tugas kita. Silakan dihentikan. Itulah tadi beberapa penjelasan dan latihan mengenai HTML, mengenai struktur dasar dan tag yang sering dipakai di dalam HTML. Nah, tag struktur dasar dari HTML tadi ada 2, yaitu head dan body. Kemudian ada beberapa fungsi tag yang sering digunakan. Yang pertama tadi ada tag D untuk menampilkan tulisan cetak tebal. Kemudian tag I untuk menampilkan tulisan miring. Tag U untuk menampilkan tulisan garis bawah. Dan tag H1 untuk menampilkan heading. Heading ini berupa judul H1 sampai H6 tergantung ukurannya. Kemudian ada link, ada image, dan banyak lagi tag-tag yang lain yang bisa kita buat. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan berbagai tag-tag tersebut. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya siswa-siswa Pak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan menjadi modal kita untuk belajar dan mengikuti pelajaran di pertemuan berikutnya. Sekarang untuk menutup pertemuan kita, silakan berdiri sekaliannya. Berdiri. Kita ada ice breaking penutupan. Namanya tepuk 1 sampai 5. Jadi ikuti ya. Coba siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, gitu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, gitu. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih untuk menutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Silakan Ketua kelas berdoa sebagai penutup. Silakan Ketua kelas bersyukur. Ya, betul lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Bapak Guru Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.